80 sampai 120 nanometer. Kita ini berbicara tentang nano ya. Ukuran nano itu adalah suatu ukuran yang memang tidak bisa kita lihat. Penggambarannya pun mungkin menggunakan mikroskop elektron ya, mikroskop elektron. Nah, bagaimana cara penularan ataupun epidemiologi dari rhinovirus ini? Hampir sama dengan coronavirus atau influenza virus ya, bahwa penularan ataupun epidemiologinya itu berdasarkan droplets ya, droplet infection. Jadi ketika ada orang batuk atau pilek ya, ini bisa menginfeksi orang lain ya melalui adanya respiratory droplets ya, dan ataupun adanya virus yang menginfeksi permukaan ya. Ketika orang batuk pilek kemudian dia memegang mukanya ataupun mulut hidungnya menggunakan tangan, kemudian dia juga memegang permukaan benda-benda, itu bisa bertahan di situ virusnya ya. Rhinovirus ini sebenarnya tersebar di seluruh dunia ya. Dia gejala utamanya itu seperti pilek ya, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, bersin, batuk ya, rasa nyeri otot, lelah ya, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, demam juga, kemudian hilangnya sensasi mencium bau. Nah, jadi seperti yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita menghadapi pandemi corona seperti saat ini, janganlah kita serta-merta melakukan self diagnosis. Ketika kita menghadapi batuk, pilek, kemudian demam, itu mungkin saja disebabkan oleh virus lain yang menyebabkan influenza-like illness seperti yang saya sampaikan. Contohnya ada rhinovirus, ada adenovirus, ya. Tidak semuanya disebabkan oleh coronavirus, ya. Ini yang patut kita ketahui bersama, ya. Jadi orang-orang yang terpengaruh oleh rhinovirus ini, seperti ketika kita berbicara modul kita ini, ya tentu saja bayi, ya, anak-anak, ya, ataupun orang tua, ya, dan orang-orang yang mengalami adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuhnya. Nah, untuk rute masuk daripada rhinovirus, ya, pada manusia itu melalui saluran pernapasan, ya, melalui mulut dan hidung, ya. Karena yang paling umum itu untuk menginfeksi manusia adalah rhinovirus tipe A dan B, maka dia membutuhkan jalur khusus, ya, seperti adanya saya lupa istilahnya, ya. Dia membutuhkan suatu reseptor, ya, itu dia reseptor di dalam tubuh manusia yang berikatan dengan protein daripada rhinovirus di permukaan tadi. Ya, namanya kalau di rhinovirus itu reseptornya yang harus ada itu adalah ICAM 1, intercellular adhesion molecule 1, intercellular adhesion molecule 1, ya, atau juga dikenal sebagai reseptor CD54, ya. CD ini adalah clusters of differentiation. Kalau Anda belajar tentang imunologi, tentu saja Anda sering mendengar tentang CD4, ya. CD4 itu adalah CD itu adalah cluster of differentiation. Nanti mungkin lebih dibuka lagi tentang imunologinya, ya. Salah satunya di sini yang menjadi ikatan ataupun reseptor yang berikatan dengan rhinovirus itu adalah salah satunya adalah reseptor CD54, ya, atau nama lainnya adalah ICAM 1. ICAM 1 itu untuk rhinovirus yang A, tipe A dan tipe B, ya.
Sekarang untuk yang rhinovirus yang tipe C, dia menggunakan nama proteinnya, sebentar, saya lupa, nama proteinnya adalah si protein Cadekin related family number 3 atau CDHR3 ya, sebagai jalan pintu masuk. Jadi harus diingat bahwa virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan berikatan dengan suatu reseptor yang memang sudah ada di dalam tubuh manusia. Ya, jadi dia tidak serta-merta masuk begitu saja. Ya, jadi dia harus berikatan. Karena kenapa? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, apakah virus itu adalah makhluk hidup ataupun tidak? Ya, itu jadi pertanyaan. Mungkin mahasiswa bisa ikut menjawab, ya, virus itu sebenarnya makhluk hidup atau makhluk yang tidak hidup, ya. Ya, ketika virus masuk ke dalam tubuh dan mulai bereplikasi, menyebar, ya, sel-sel yang terinfeksi akan melepaskan sinyal bahaya, ya, yang dikenal sebagai kemokin dan sitokin, ya, yang pada gilirannya nanti akan mengaktifkan mediator peradangan. Ya, kita mengenal kemokin dan sitokin itu kalau kita belajar tentang imunologi. Saya yakin Anda sudah pernah masuk ke dalam modul yang membahas tentang sedikit mengenai imunologi, ya. Bahkan kalau Anda mendengar akhir-akhir ini mengenai coronavirus yang menyebabkan terjadinya komplikasi pneumonia yang sangat parah, itu oleh adanya cytokine storm ataupun badai sitokin, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa ketika kita berbicara tentang imunologi, ya, sistem imun manusia itu fungsinya adalah untuk mempertahankan diri terhadap benda asing ataupun sesuatu yang asing bagi tubuh yang masuk ke dalam tubuh, bisa virus, bakteri, jamur, parasit, dan lain sebagainya, ya. Sama seperti kasus virus yang kita bahas sekarang, ya, yaitu rhinovirus ini, ya. Kemudian ketika dia mengaktifkan mediator peradangan, nah, tanda-tanda radang akan nampak, ya. Kemudian biasanya virus rhinovirus ini paling sering menyerang, ya, upper respiratory tract, ya. Nah, Anda sudah melihat di slide apa yang dinamakan upper respiratory tract dan lower respiratory tract, ya. Infeksi itu terjadi dengan cepat, ya, dan ketika virus menempel pada reseptor permukaan, ya, hanya dalam waktu 15 menit, ya, dia dapat masuk ke dalam saluran pernapasan, ya, terutama yang upper respiratory tract, ya. Kita masih diberikan gejala-gejala klinis yang ringan kalau dia memasuki upper respiratory tract, tapi kalau dia masuk ke lower respiratory tract, itu yang patut kita waspadai, ya, dimana seperti yang saya katakan tadi, individu-individu yang berisiko tinggi termasuk anak-anak dan orang tua, itu yang perlu kita waspadai, ya. Kemudian lebih dari 50% individu itu mengalami gejala ketika dalam 2 hari infeksi, ya, dan sekitar 5% dari kasus akan memiliki masa inkubasi kurang dari 20 jam, ya. Bayangkan Anda, begitu cepatnya virus ini melakukan replikasi ketika masuk ke dalam tubuh, ya. Dan juga terdapat pada kondisi-kondisi ekstrim, ya, pada 5% kasus masa inkubasinya itu lebih cepat, ya, masa inkubasinya itu lebih cepat. Jadi
tergantung daripada individu, ya, tidak sama. Walaupun general simptomnya itu ya bisa kita katakan demam, batuk pilek, sakit tenggorokan, gitu ya. Tetapi setiap orang itu berbeda. Ada kadang-kadang yang menunjukkan gejala, ada juga yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, ya. Dan kalau kita berbicara tentang struktur virus, ya, untuk rhinovirus ini tergolong dalam virus RNA, ya. Apa itu virus RNA? Apa itu virus DNA? Saya ingin mahasiswa mengetahui sendiri, ya, apa itu virus RNA dan virus DNA, ya. Apa perbedaan antara dua virus ini, ya? Seperti coronavirus itu masuk ke dalam RNA virus, tetapi ada juga virus-virus yang lain yang menyebabkan influenza-like illness yang masuk ke dalam golongan DNA virus. Contohnya Epstein-Barr virus, ya, ataupun adenovirus itu masuk ke dalam DNA virus, ya. Kalau yang ini masuk ke dalam RNA virus dengan panjang sekitar 7.200 nanometer dan sampai 8.500, ya, sampai 8.500. Kemudian untuk vaksin, ya, kalau kita berbicara tentang vaksin, sebenarnya sampai sekarang ini tidak ada vaksin, ya, tidak ada vaksin untuk rhinovirus ini. Yang ada itu adalah vaksin untuk influenza virus, ya, karena seringkali rhinovirus itu hanya menyebabkan common cold atau flu biasa, gitu ya, sehingga sebenarnya tidak ada vaksin, ya, sampai sekarang yang dibuat, ya. Tetapi memang beberapa penelitian, ya, untuk vaksin ini tetap dikembangkan, ya, karena begini, ketika kita menghadapi suatu virus ini mempunyai sifat undetectable, ya. Tidak bisa kita menyamakan satu virus dengan virus yang lain, karena dia dengan mudah, apalagi virus-virus RNA ini, dia sangat mudah untuk bermutasi, ya. Bisa saja saat ini dia tidak berbahaya, tetapi beberapa waktu berikutnya mungkin saja dia berbahaya, ya. Ini yang harus menjadi konsentrasi kita bersama, ya. Bagaimana cara pencegahan? Rhinovirus? Rhinovirus ini seperti yang saya katakan tadi, dia paling sering menular pada musim dingin, ya, dan musim gugur, terutama di negara-negara yang mempunyai musim ini, ya. Di Indonesia, ya, mungkin saat musim hujan, ya, ataupun daerah-daerah yang memang dingin, ya, dingin seperti itu. Dan virus ini, karena dia membutuhkan inang, biasanya dia dapat bertahan hidup 3 jam di luar inangnya, ya. Dan ketika virus ini masuk dalam tubuh manusia, biasanya seseorang itu akan membawa virus itu, ya, dan mudah menularkan ke orang lain dalam 3 hari yang pertama. Tindakan pencegahan adalah mencuci tangan pakai sabun, karena virus ini, ya, paling mudah dibunuh dengan menggunakan sabun, karena dia permukaannya adalah permukaan lipid bilayer, gitu ya, paling mudah luruh dengan penggunaan sabun, ya. Dilarang untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut, ya. Kemudian juga misalnya kita bersin ataupun batuk pilek, kita menggunakan protokol yang sesuai dengan cara batuk pilek yang baik, seperti itu, ya. Kemudian juga boleh menggunakan masker ataupun sarung tangan. Nah, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan untuk rhinovirus. Kemudian kita akan berbicara tentang Epstein-Barr virus atau EBV, ya. Kalau Anda lihat singkatan EBV, itu adalah virus penyebutan untuk Epstein-Barr virus, ya.
Epstein-Barr virus itu ya merupakan human gamma herpes virus 4 ya. Jadi dia masuk ke dalam golongan human herpes virus ya. Jadi tipe untuk virus herpes pada manusia ya. Jadi virus herpes pada manusia itu ya salah satunya adalah Epstein-Barr virus ini ya. Dan dia ini adalah virus yang juga sering menyebabkan infeksi pada manusia ya, yang menyebabkan sering disebut sebagai mononukleosis infection ya. Jadi ketika ada orang terlihat dengan pembesaran kelenjar lim pada leher ya, mungkin ini adalah salah satu diferensial diagnosis ya. Sebelum Anda menentukan diagnosis pasti ya, harus dipikirkan itu adalah salah satunya adalah disebabkan oleh infeksi BV ya. Nah, penyakitnya infeksis mononukleosis ya, terjadinya pembesaran kelenjar limpa pada leher. Ini biasanya terjadi pada anak-anak juga bisa ya, tapi anak-anak ini lebih ke arah flu-like illness ya, seperti gejala-gejala seperti batuk, pilek, kemudian sakit tenggorokan ya. Apa yang bisa saya sampaikan mengenai EBV ya. EBV ini ya virusnya itu lumayan cukup besar ya. Dia berkisar sekitar 120 sampai 180 nanometer ya untuk diameternya. 120 sampai 180 nanometer. Dan dia yang penting ini untuk patut Anda ketahui, dia merupakan virus DNA, yaitu double helix DNA ya. Dan virus ini ya juga mempunyai struktur envelope ya di permukaannya. Kemudian juga dia mempunyai suatu glikoprotein ya di ujung daripada envelope-nya ya. Sekarang untuk EBV ini dia juga mempunyai reseptor ya, yang tempat dia berikatan di dalam tubuh ya, yaitu reseptornya adalah B cells dan epithelial cell, yang kedua-duanya merupakan suatu sistem pertahanan tubuh pada manusia ya. Jadi ketika virus ini masuk ya, dia akan menempel ataupun melakukan invasi ya terhadap B cell terlebih dahulu sebagai jalan masuknya ya. Kemudian juga ketika dia masuk, dia akan melakukan replikasi ya. Penularan yang utama itu adalah melalui saliva ya. Saliva, di dalam saliva itu pada virus Epstein-Barr-nya ya. Tetapi virus ini juga jarang ketika dia menginfeksi itu ditularkan melalui cairan darah ataupun cairan semen ya, ataupun sperma ya. Ketika kita menggunakan minum dari gelas yang sama dengan orang yang terinfeksi EBV, ini juga bisa menjadi sumber penularan. Ataupun ketika kita menggunakan sikat gigi ataupun kita terinfeksi dari orang yang batuk ataupun sedang bersin ya. Dan dengan cara-cara penularan seperti itu ya, penyakit itu bisa berkembang ya dalam waktu beberapa minggu ya, untuk mengembangkan simptomnya ya. Untuk kita konfirmasi penyakit ini ya, salah satunya adalah dengan pemeriksaan darah ya, menggunakan spesifik antibody ya, spesifik antibody untuk EBV. Untuk vaksin masih belum ada vaksin yang dikembangkan untuk EBV ya, belum ada vaksin. Tetapi biasanya karena ini adalah penyakit disebabkan oleh virus yang self-limiting disease, artinya dapat sembuh sendiri, biasanya untuk menurunkan tingkat keparahan adalah dengan banyak mengonsumsi air ya, istirahat yang cukup ya. Kemudian jika nyeri, kita dapat meminum
obat-obat penghilang rasa nyeri seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Ya, lipid bilayer. Ya. Jadi apa yang terjadi pada adenovirus adalah dia ini berbeda dengan virus yang lain yang mempunyai lipid bilayer dan envelope yang mudah juga dibunuh dengan menggunakan sabun ataupun air, ya. Tentu saja berbeda dengan yang adenovirus ini, ya. Adenovirus ini merupakan suatu virus DNA, ya, DNA. Dan istilah adenovirus ini, ya, ketika pertama kali virus ini diisolasi, ya, dari adenoid, ya, adenoid pada manusia pada tahun 1953, ya. Adenoid itu adalah paringeal tonsil, ya, tonsil, ya, yang ada pada manusia, ya. Dan di sini diisolasi daripada adenovirus ini, ya. Untuk adenovirus pada manusia itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit mulai dari yang ringan, ya, mild respiratory illness, ya, contohnya pada anak-anak seperti common cold, ya, ataupun penyakit-penyakit yang bisa mengancam nyawa, ya, seperti pada orang-orang yang memang sistem imunnya lemah, ya. Kemudian untuk klasifikasi daripada adenovirus pada manusia atau human adenovirus itu, ya, ada tipe A sampai tipe G, ya. Pada manusia itu sekitar 57 tipe daripada adenovirus, ya. Berbagai serotipe itu pada adenovirus ini menyebabkan perbedaan kondisi, ya, bisa yang menyebabkan penyakit-penyakit pada infeksi saluran pernapasan. Dia juga bisa menyebabkan konjungtivitis, bisa menyebabkan gastroenteritis, ya, dan juga yang khas dia juga bisa menyebabkan obesitas, ya, bisa menyebabkan obesitas. Nah, adenovirus ini, ya, mewakili virus yang non-envelope, yang tidak mempunyai envelope, ya, struktur envelope yang besar, ya. Jadi dia ini adalah struktur virus yang besar. Kalau coronavirus itu dia adalah mewakili virus-virus yang envelope yang besar. Nah, kalau yang non-envelope ini yang mewakilinya adalah adenovirus yang terbesarnya, ya. Dan dia juga dalam struktur virionnya dia mempunyai spike, ya, punya spike, ya, untuk tempat dia sebagai ikatan ketika dia berikatan nanti dengan reseptor, ya, reseptor yang ada, ya. Untuk replikasi, ya, virus ini tentu saja harus masuk dulu, ya. Dia akan masuk ke dalam struktur nukleus daripada inangnya, ya. Kemudian dia akan menggunakan ribosom ataupun mesin replikasi yang ada di dalam hostnya, ya. Jadi hampir semuanya virus juga seperti itu, ya. Dia menggunakan ribosom karena dia tidak mempunyai ribosom, ya, sebagai mesineri replikasi, ya, di dalam sel inangnya, ya. Untuk virus adenovirus ini, ya, dia mempunyai reseptor yaitu CD46 atau cluster differentiation 46, ya. Dan juga dia mempunyai yang khas adalah namanya Coxsackie
virus adenovirus reseptor atau CAR, Coxsackie-virus adenovirus reseptor ya. Jadi Coxsackie-virus dan adenovirus berbagi reseptor ya, reseptornya sama ya, untuk bisa masuk ke dalam tubuh manusia ya, terutama ke saluran pernapasan ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang struktur imunologi yang lain seperti major histoability complex ya, MHC ya, yang ternyata menurut laporan-laporan penelitian juga bisa untuk sebagai jalan masuknya ataupun ikatan dengan spike protein dari genom virus ini ya, genom virus adenovirus ini ya. Kemudian untuk cara pencegahannya adalah dengan memberikan vaksin ya, vaksin untuk adenovirus ini. Jadi begini ya, para mahasiswa, ketika kita berbicara tentang vaksin ya, vaksin ini biasanya adalah yang diberikan terutama kepada anak-anak itu adalah vaksin-vaksin yang memang vaksin-vaksin harus diberikan ya, contohnya vaksin seperti hepatitis ya, kemudian beberapa vaksin wajib, tetapi ada juga vaksin-vaksin yang memang tersedia secara komersil kalau itu diminta ya. Salah satu contohnya mungkin untuk yang vaksin untuk adenovirus ini ya, mungkin bukan vaksin wajib ya, tetapi keberadaannya ada ya, kalau diminta mungkin ada ya. Jadi seperti itu ya, ada vaksin-vaksin yang memang wajib ya, misalnya BCG, kemudian hepatitis ya, hepatitis B ketika bayi baru lahir, seperti itu ya. Ya, pokoknya ada beberapa vaksin yang wajib lah, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk adenovirus ya. Saya menyampaikan yang dasar-dasar yang relatif perlu diingat oleh mahasiswa ya. Kalau ingin mempelajari lebih jauh ya untuk penelitian ataupun untuk riset ya, mungkin nanti bisa kita berdiskusi kembali, karena kalau kita berbicara tentang virus secara keseluruhan itu adalah suatu topik yang sangat menarik dan tidak bisa kita selesaikan dalam waktu beberapa jam ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian adalah virus parainfluenza ya, atau human parainfluenza viruses ya. Dia ini merupakan virus RNA ya, virus RNA, dan masuk ke dalam golongan famili Paramyxoviridae ya, Paramyxoviridae. Ukurannya sekitar 150 sampai 250 nanometer ya, dan bisa dideteksi dengan menggunakan sel kultur ataupun dengan menggunakan PCR ya, polymerase chain reaction ya. Dan human parainfluenza virus ini juga sama menyebabkan respiratory illness ya, ataupun penyakit pada saluran pernapasan, terutama pada anak-anak di bawah 5 tahun ya, di bawah 5 tahun. Dan untuk tipe virusnya itu yang terdapat di gene bank sampai sekarang itu ada 4 tipe ya. Virus tipe 1, human parainfluenza virus tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ya.
Dan yang paling umum itu adalah yang virus tipe 1. Ya, dia juga mempunyai struktural protein, yaitu hemaglutinin dan neuraminidase juga, yaitu HN ya. Kemudian ada juga beberapa struktural protein lainnya ya, tapi yang paling penting itu adalah yang hemaglutinin dan neuraminidase, karena dia berguna untuk perlekatan ya, dan untuk masuknya fusion cell ini ya, cell entry ya. Untuk fusionnya ada namanya protein fusion, yaitu F ya, struktural protein F ya. Kemudian dari hampir beberapa anak yang terinfeksi untuk lower respiratory infection di seluruh dunia, itu sepertiganya itu berhubungan dengan infeksi yang disebabkan oleh human parainfluenza virus ini ya. Kemudian untuk inflamasi yang terjadi pada jalan napas ini juga berhubungan dengan regulasi daripada sitokain ya. Jadi sekali lagi, sitokain yang tersensitisasi akibat masuknya virus ini yang menyebabkan terjadinya juga tingkat keparahan daripada penyakit ini. Ya. Untuk tingkat mortalitas dan morbiditas ya yang disebabkan oleh human parainfluenza virus ini tergolong jarang yang menyebabkan kematian, jadi cukup rendah ya, ya, untuk tingkat kematian yang disebabkan oleh parainfluenza virus ini ya. Obat-obatan digunakan ya sekarang itu adalah, contohnya adalah dengan menggunakan ribavirin ya untuk antiviralnya ya. Penggunaan antibiotik bisa ya jika ada muncul secondary infection bakteria ya. Faktor-faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap infeksi virus ini ya. Contohnya adalah temperatur, kelembapan udara di suatu daerah ya. Ini juga berpengaruh, sama seperti virus-virus yang lain, bahwa virus parainfluenza ini ya bisa diinaktivasi dengan menggunakan sabun dan air dan dengan menggunakan disinfektan seperti itu. Influenza yang lebih dikenal dengan sebutan flu ya, itu merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh RNA virus ya. Harus diingat, ini merupakan RNA virus, dia masuk ke dalam famili Orthomyxoviridae ya, ataupun spesiesnya adalah virus influenza ya. Dia ini bisa menyerang unggas ataupun mamalia ya. Gejala yang khas dari penyakit influenza ini adalah demam ya, bisa demam sampai menggigil, nyeri tenggorokan, nyeri otot ya, nyeri kepala, batuk ya, rasa lelah yang berlebihan ya, kemudian rasa yang tidak nyaman secara umum ya. Seperti yang saya katakan, bahwa banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan influenza-like illness atau penyakit-penyakit yang hampir sama ya gejala klinisnya dengan yang disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh influenza virus ya. Tapi biasanya influenza ini menyebabkan suatu gejala yang lebih berat ya, lebih berat dibandingkan dengan virus-virus flu lain ya, virus-virus menyebabkan influenza-like illness yang lain ya. Dan ternyata influenza ini juga sering menimbulkan rasa mual atau muntah ya, terutama pada anak-anak, sehingga seringkali disebut sebagai
flu perut ya atau influenza perut ya, seringkali orang awam menyatakan itu ya karena menimbulkan gejala-gejala seperti gastroenteritis ya, dan komplikasi yang berat adalah jika sampai menimbulkan viral pneumonia ya, dan viral pneumonia ini ya bisa secara primer atau disebabkan oleh virus itu sendiri ataupun bisa disebabkan oleh co-infection dengan viral pneumonia disebabkan oleh bakteria ya. Jadi ketika orang terkena flu ya, influenza virus, dia bisa pneumonia. Jika dia masuk dalam kondisi pneumonianya bisa disebabkan oleh virus itu sendiri ataupun oleh koinfeksi dengan bakteri ya. Biasanya penularannya melalui orang yang terinfeksi ketika dia batuk atau bersin ya, yang ketika dia menimbulkan aerosol ya yang mengandung virus ya, yang di dalamnya terdapat virus ya, ataupun bisa kontak langsung ya, misalnya dengan, karena virus ini kan bisa melalui unggas ya, bisa melalui tinja burung ya, itu juga bisa ya, ataupun terkontak dengan permukaan yang sudah terkontaminasi oleh virus ya. Untuk influenza virus ini bisa juga terbawa oleh kondisi airborne aerosol ya. Jadi dia tidak hanya bersifat droplet, tapi ternyata bisa menyebabkan terjadinya infeksi yang lebih luas yang terbawa oleh udara. Dan ini mungkin pernah terjadi pada kasus-kasus pandemik yang sudah terjadi ya. Ini yang kita takutkan ya. Kita takutkan kalau bisa terjadi airborne ya, airborne aerosol ya. Virus ini mudah diaktifasi dengan sinar matahari ya, kemudian disinfektan juga, deterjen ya. Walaupun saya tidak menyarankan juga ya untuk berlama-lama di bawah sinar matahari ya, karena ini masih dalam tahap penelitian apakah sinar matahari ini memang efektif atau tidak untuk menginaktivasi dari virus ini ya. Influenza ini merupakan suatu penyakit musiman ya, yang menimbulkan kematian itu sekitar 250.000 sampai 500.000 setiap tahunnya. Ini adalah kondisi epidemiologi sebenarnya yang harus Anda ketahui, bahwa kematian orang-orang di seluruh dunia itu ya disebabkan oleh influenza itu mencapai sekitar 500.000 orang setiap tahunnya di seluruh dunia ya. Jadi jangan hanya sekarang kita heboh dengan adanya pandemi ini, tetapi sebenarnya untuk membuka wawasan kita bahwa influenza ini dari zaman dulu sudah menimbulkan suatu kematian yang cukup besar di seluruh dunia ya, terutama negara-negara dengan iklim yang dingin ya, dengan iklim yang dingin ya. Contohnya di Amerika ya. Orang Amerika ketika dia terkena influenza biasanya lebih berat ya gejala kliniknya dibandingkan dengan orang-orang yang di kondisi negara tropik ya. Nah, untuk beberapa kasus ya yang saya ingat mengenai influenza ini ya, influenza ini di dunia ya, itu ada beberapa kasus ya yang menjadi pandemi ya. Pada tahun sekitar 1800-an sampai 1890-an ya, itu ada pandemi flu Rusia ya, flu Rusia.
kematian orang itu sampai sekitar 1 juta disebabkan oleh varian virus H3N8. H itu menunjukkan istilah untuk penyebutan untuk virusnya ya. Ada H1N1 ya, kemudian ada H2N2, ini macam-macam. Jadi saya lupa sebentar, saya ingat dulu. H itu untuk N itu adalah untuk neuroaminidase ya. H-nya ini adalah untuk hemaglutinin ya, hemaglutinin dan neuroaminidase ya. Ini juga yang menentukan tingkat virulensi daripada virus ini ya. Nanti kita akan mempelajari sedikit tentang hemaglutinin dan neuroaminidase ya, yang menjadi yang bertanggung jawab ya untuk beberapa pandemik di seluruh dunia ya, untuk beberapa pandemik di seluruh dunia. Itu tadi pada sekitar 1880-an sampai 1890 yang terjadi di Rusia pandeminya. Kemudian juga pandemi flu pada tahun 1918 yaitu Spanish flu disebabkan oleh H1N1. Jadi awal mulanya itu sekitar 1917 ya, sekitar 1917. Kalau Anda membaca sejarah, 1917 itu adalah awal mulainya terjadinya perang dunia pertama ya. Terjadinya perang dunia pertama ya, di mana perang dunia pertama ini mengerahkan jutaan orang ya untuk berperang ya, sehingga penularan virus ini yang awalnya katanya itu muncul di Spanyol ya, tetapi ini menyebar sampai ke Amerika Serikat, sampai ke Afrika juga, sampai ke Prancis ya. Jadi hampir menyebar juga ke seluruh dunia disebabkan oleh virus influenza ya tipe A H1N1 ya. Korbannya itu mencapai sekitar 20 hingga 100 juta orang ya. Kemudian ada flu Hong Kong ya, flu Hong Kong 1957 1958. Flu Asia dulu, flu Asia 1957 1958, kemudian flu Hong Kong 1968 1969 ya. Kemudian ada pandemi flu ya sekitar tahun 2009 ya. Kemudian juga kalau Anda ingat tentang pandemi juga virus flu babi ya, virus flu babi pada tahun 2009 ya. Kemudian virus flu burung ya pada tahun 2004. Virus flu burung itu nama variannya adalah H5N1 ya, varian dari hemaglutinin dan neuroaminidase ya. Nah, kalau kita mengklasifikasi virus ya, virus influenza ini masuk ke dalam virus RNA ya. Ya, dia masuk ke dalam famili Orthomyxoviridae ya. Ada 3 jenis tipe virusnya, virus influenza A, virus influenza B, dan virus influenza C ya. Yang sering menimbulkan pandemik pada manusia ini adalah virus influenza tipe A ya, dengan beberapa varian daripada hemaglutinin dan neuroaminidasenya ya. Virus tipe A ini merupakan patogen yang paling virulen dibandingkan 2 ya, tipe B ataupun tipe C ya. Dia menyebabkan penyakit yang paling berat ya. Nah, penggolongan dari hemaglutinin dan neuroaminidase ini
menjadi subdivisi itu untuk menentukan serotipe-serotipenya ya, serotipe berdasarkan reaksi ataupun tanggapan antibodi terhadap virus ini ya, terhadap antibodi ya yang menangkap virus ini ya. Ini yang mendasarkan penentuan untuk serotipe yang ada ya. Walaupun digolongkan menjadi 3 tipe ya, virus influenza A, B, dan C ya, tapi untuk struktur ini dia sangat serupa ya. Partikel virusnya seperti yang saya katakan di atas tadi, sekitar 80 sampai 120 nanometer ya. Bentuknya ya hampir menyerupai seperti bola ya, gambaran virus itu hampir menyerupai seperti bola ya, dan dia merupakan virus RNA ya. Beda ya kalau kita membedakan virus RNA dan virus DNA ya. Ribonukleik acid dan deoksiribonukleik acid itu berbeda di gula ribosanya, di mana yang satunya gula ribosanya teroksigenasi, yang satunya tidak ya, sehingga yang RNA itu kurang stabil dibandingkan dengan DNA ya, sehingga untuk pencarian vaksin ataupun antiviralnya itu juga lebih susah dibandingkan dengan virus DNA ya. Jadi kalau kita berbicara tentang hemaglutinin dan neuraminidase, ini merupakan suatu protein ya, yang berada pada luar partikel virus ini ya. Kalau ya, seingat saya bahwa hemaglutinin ini atau HA ya, itu merupakan suatu protein yang namanya lektin ya. Dia ini memediasi ikatan banding daripada virus ini ya terhadap sel target ya, dan merantarai maksudnya genom virus ya pada sel target. Kemudian neuraminidase atau NA ya terlibat dalam lepasnya anak virus ya dari sel-sel yang terinfeksi. Jadi neuraminidase ini berfungsi ketika virusnya ini sudah melakukan replikasi ya, sudah memperbanyak diri, kemudian dia terlibat di sini ada keterlibatan neuraminidase ini ya. Dan kedua protein ini seringkali menjadi target untuk penelitian terhadap obat-obat antivirus yang baru ya. Terdapat sekitar 16 subtipe dari H ya, dan 9 subtipe dari N ya. Tapi biasanya hanya H1, H2, H3 dan N1 dan N2 yang umumnya ditemukan pada manusia ya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa virus ini adalah sesuatu yang unik ya. Kita berbicara tentang virus hari ini, teorinya seperti ini. Dalam waktu beberapa jam penelitian bisa mengungkapkan bahwa adanya suatu kondisi virus yang sangat berbeda dengan yang teori sebelumnya ya. Ini yang patut kita waspadai bersama ya. Nah, sekarang untuk hemaglutinin ya, di mana tempat virus untuk berikatan itu biasanya ditemukan di sel permukaan sel epitel banyak pada sel tenggorokan dan paru-paru ya, terutama di mamalia ya. Kemudian setelah dia masuk ya, hemaglutinin ini akan dipecah oleh protease ya, suatu enzim ya, dan kemudian virus itu akan masuk ke dalam sel melalui proses endositosis ya, Tanda gejalanya seperti apa ya? Biasanya
virus ini orang akan merasa demam ya, demam menggigil dan perasaannya terasa dingin ya. Temperatur suhu tubuh bisa sampai 38 sampai 39 derajat Celcius ya. Kemudian juga badan juga terasa sakit ya, di seluruh badan ya, ada batuk ya, pilek, hidung tersumbat ya, nyeri tubuh, iritasi pada mata, matanya berair ya, mata merah ya. Ini yang menjadi gejala-gejala flu ya. Pada anak-anak seperti saya sampaikan bisa terjadi gejala-gejala gastrointestinal ya, sehingga seringkali disebut sebagai flu perut ya, flu perut ya. Kemudian untuk masa inkubasi ya bisa muncul 1 hari ya, ataupun antara hari ke-5 sampai hari ke-7 ya, tergantung dengan replikasi virus itu sendiri dalam orang-orang yang berbeda ya, orang-orang yang berbeda. Apalagi yang bisa saya sampaikan untuk virus untuk influenza virus ini, vaksin. Vaksin untuk influenza itu seringkali ada vaksin untuk influenza sering direkomendasikan untuk kelompok resiko tinggi ya, anak-anak, lansia ya, penderita asma, diabetes, penderita sakit jantung ya, atau orang-orang yang mengalami gangguan imun ya. Makanya untuk penanganan virus corona pun ya hampir sama sebenarnya protapnya dengan untuk virus influenza ini ya, karena yang rentan untuk terinfeksi virus corona terutama orang-orang tua ya, orang-orang yang mempunyai asma, diabetes dan penyakit jantung ya. Pengendalian infeksi ya sama ya, cuci tangan pakai sabun ya, menggunakan masker, menutup mulut dan hidung ya, menggunakan pembersih disinfektan ya, karena virus ini juga mudah ya dibunuh dengan menggunakan disinfektan ya. Kalau untuk obat-obat yang digunakan di dunia sekarang ya, untuk pengobatan itu tergantung dari jenis virusnya ya, karena serotipe tertentu ya sudah diciptakan untuk antivirusnya ya. Misalnya adalah oseltamivir, nama dagangnya adalah Tamiflu ya. Kemudian zanamivir itu nama dagangnya adalah Relenza ya. Ini tergantung jenis daripada serotipe virus daripada influenza tadi ya. Prognosis karena ini adalah disebabkan oleh virus, biasanya ini adalah self-limiting disease ya, akan sembuh dengan sendirinya ya, kecuali yang mengalami komplikasi ya seperti pneumonia ya. Biasanya pneumonia ini terjadi dengan orang-orang yang memiliki infeksi lain ya, koinfeksi misalnya HIV misalnya ya, ataupun kondisi-kondisi seperti penyakit jantung ya, ataupun gagal jantung itu juga menyebabkan terjadinya perburukan terhadap penyakit ini. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan untuk virus influenza dan flu-like symptom ya. Contohnya yang paling terkenal itu adalah Haemophilus influenza. Jadi jangan salah, Haemophilus influenza atau HIP itu bukan virus tetapi dia adalah bakteri ya. Jangan salah, Haemophilus influenza itu adalah
suatu bakteri yang menyebabkan gejala-gejala seperti flu. Ya, Haemophilus influenza ini ya dia merupakan bakteri gram negatif, ya, bakteri gram negatif, dan dia ini seringkali juga menjadi argumentasi orang-orang karena dia ini ternyata juga menyebabkan influenza, ya. Dan awal mulanya dia ditemukan yaitu sekitar tahun 1800-an ya, 1800-an ya. 1890-an ya. Dia pertama kali ditemukan ya. Kemudian dan yang penting juga adalah untuk Haemophilus influenza ini dia juga sudah mempunyai vaksin ya, namanya vaksin Haemophilus influenza. Sign and symptom ketika orang terinfeksi daripada Haemophilus influenza itu adalah demam ya, demam, batuk ya, kemudian ada rasa bernapas yang pendek ya atau shortness of breath ya, kemudian demamnya menggigil, kemudian juga bisa berkeringat ya, rasa lelah yang berat ya. Untuk pengobatan ya, untuk pengobatan Haemophilus influenza ini ya biasanya dengan obat-obatan yang berasosiasi dengan penicillin binding protein, karena Haemophilus influenza ini ternyata menggunakan obat-obatan anti beta-laktamase ya. Jadi obat-obatan golongan beta-laktam ya yang menghambat kerja beta-laktamase ya. Contohnya adalah sulbactam, cephalosporin ya, ampicillin yang bisa digunakan. Ya. Untuk vaksin ya, vaksin itu biasanya diberikan bertahap ya oleh dokter, biasanya di praktek teranak ya pada umur 2 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian ada booster ya, booster sekitar usia 15 sampai 18 bulan ya. Yang paling kita takutkan untuk infeksi Haemophilus influenza itu selain yang infeksi di saluran pernapasan, tentu saja yang kita takutkan adalah meningitis ya, meningitis ya, kemudian epiglottitis ya, osteomyelitis ya, perikarditis ya, pneumonia kalau di saluran pernapasan ya. Tapi yang paling kita takuti itu adalah meningitis ya, dimana tingkat keparahan kalau misalnya terjadi infeksi Haemophilus influenza menyebabkan meningitis itu bisa sampai menyebabkan kematian ya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu bakteri yang menyebabkan influenza like symptom atau like illness ya. Bakteri selanjutnya yang dapat menyebabkan seperti influenza yaitu Streptococcus pneumonia, di mana Streptococcus pneumonia ini adalah suatu bakteri yang berbentuk kokus ya. Dia masuk dalam genus Streptococcus dan merupakan gram positif ya. Dia bersifat anaerob fakultatif ya. Dan Streptococcus pneumonia ini ya seringkali menjadi subjek penelitian untuk penelitian yang berkaitan dengan imunologi terkait dengan kekebalan humoral ya, terkait kekebalan humoral. Streptococcus pneumonia ini dapat
ambil ataupun dari orang yang terinfeksi pada nasofaring ya, nasofaring, dan dia juga bisa menyebabkan hidup ataupun menjadikan nasofaring itu tempat replikasinya ya, dan dia biasanya juga bisa menyebabkan tanpa gejala ya, dapat hidup di nasofaring tapi dia juga dapat menyebabkan tanpa gejala ya. Tetapi pada orang-orang yang rentan, misalnya pada anak-anak dan orang tua yang menderita imunodefisiensi, bakteri ini bisa menjadi patogen ya, dan bisa menyebar ke lokasi-lokasi yang lain ya, dan bisa menyebabkan terjadinya meningitis juga ya, terjadi meningitis. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu bakteri yang menyebabkan influenza like symptom atau like illness ya.